semoga Bunda dalam keadaan sehat ya hari ini, baik Bunda maupun si kecil. Nah, Bunda-Bunda, kita tunggu Bunda yang lainnya ya untuk ikutan join dan juga gabung sama live kita hari ini. Biar live-nya makin seru dan juga kita bisa dapetin banyak insight dari live kita tentang hipertensi pada ibu hamil. Nah, sebelumnya nih Bunda, kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Kenalan nih, aku Dinda. Bunda boleh panggil aku Kak Dinda. Kalau misalkan nanti suara aku nggak kedengeran atau mungkin gambarnya nggak gerak atau Bunda mau nanya, boleh aja Kak Dinda suaranya nggak kedengeran atau mau nanya apa gitu, boleh langsung aja ya tulis di kolom komentar. Selama 1 jam ke depan aku bakalan nemenin bunda-bunda semua untuk ngobrol-ngobrol bareng sama ahlinya nih, bareng sama dokter kandungan yaitu dokter Ferry. Seperti yang Bunda tahu nih ya, kalau hipertensi pada ibu hamil itu banyak dialami juga nih. Menurut Center of Disease Control and Prevention mengatakan nih, kalau di Amerika Serikat itu 1 dari 12 kehamilan wanita usia 21-44 tahun itu rentan terjadi hipertensi kayak gitu. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa sih sampai terjadi hipertensi pada ibu hamil? Gimana sih caranya untuk biar terhindar dari hipertensi itu? Nah, Bunda-Bunda cukup pantengin aja live kita kali ini. Bunda-Bunda ajakin juga nih teman-temannya biar kita dapat insight bareng, dapat ilmu bareng. Bentar lagi kita juga bakalan tanya langsung sama ahlinya nih, sama dokter Ferry tadi. Bunda-bunda udah tahu belum nih sama dokter Ferry? Dokter Ferry ini udah sering banget ngisi acara-acara di Instagram tentang seputar parenting nih, atau juga seputar kehamilan-kehamilan kayak gitu. Anyway, Bun, selain kita mau bahas tentang hipertensi pada ibu hamil, kita juga mau bagi-bagi giveaway. Giveaway-nya apa? Giveaway-nya itu ada 2 bansui atau bantal menyusui nih, dari series Groovy sama ini. Ada series dari series Groovy dan juga Puma buat 2 orang bunda yang beruntung. Caranya gimana sih Kak Dinda buat dapetin giveaway kali ini? Caranya gampang banget. Bunda, apa yang mau Bunda tahu? Oke Bun, aku ulang ya, maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit dari jaringan. Aku ulang nih, gimana Kak cara dapetin giveaway-nya tadi? Oke, cara dapetin giveaway-nya Bunda tinggal langsung nih tanyain yang mau Bunda tanyain tentang hipertensi pada ibu hamil di kolom question box tuh di bawah di situ. Terus Bunda screenshot nanti Instagram live kita hari ini bareng sama dokternya, nanti di screenshot terus ceritain pengalaman Bunda tentang Instagram live kita kali ini tentang hipertensi pada ibu hamil, atau share pengalaman kehamilan Bunda. Jangan lupa tag akun omilen_id dan jangan lupa akunnya jangan di private. Oke. Kayak gitu ya Bun, jangan sampai kehilangan untuk giveaway-nya. Kita sekarang bakalan langsung undang aja nih ya dokter Ferry-nya biar kita langsung ngobrol-ngobrol dan juga dapetin banyak. Oke, halo dokter Ferry. Halo Mbak Dinda. Halo, sehat dok? Sehat Mbak Dinda? Apa Gimana nih dok? kabar? Apa Alhamdulillah kabar baik. Omi Love semuanya ya? Halo, Bunda-bunda Alhamdulillah, Omi. kapan nih sama dokter Ferry? Semoga sehat semua ya dok, Love yang ada dimanapun. Iya, sehat semua ya. Ya, kita hari ini mau membahas tentang hipertensi pada ibu hamil ya dok ya. Baik, Boleh dong dok, dijelasin sedikit tentang hipertensi itu apa, terus kok bisa ya ibu hamil tuh rentan terkena hipertensi itu gimana dok? baik Mbak Dinda. Jadi kalau kita ngomong hipertensi itu sebenarnya terjadi pada semua orang bisa ya. Pada Iya populasi dong. umum tuh mungkin sekitar 15% populasi umum tuh penderita hipertensi. Ya, tentu resiko ini bertambah dengan seiring bertambahnya usia begitu. Nah, biasanya kita mendiagnosa atau menegakkan seseorang itu kena hipertensi kalau tensinya, ya tekanan darahnya di atas 140/90 dalam 2 kali pemeriksaan, Mbak Dinda.
Itu jaraknya Oke. biasanya 2 minggu. Atau kalau dalam satu kali pemeriksaan tensinya 160/90, di atas 160/90, ya. Oh, di tensi itu biasanya ada dua tuh nilainya Mbak Dinda yang keluar ya, nilai atas namanya sistolik atau nilai bawah namanya diastolik gitu. Nah, kalau misalnya tensinya ini di atas 160/90, kita bisa bilang dia langsung hipertensi. Tapi biasanya paling ideal adalah dengan dua kali pemeriksaan di atas 140 sistoliknya, di bawahnya 90. Nah, termasuk juga bisa terjadi pada bunda yang sedang hamil, Mbak Dinda. Ya. Kenapa tuh dok bisa terjadi? Hmm. Kalau pas lagi hamil, bunda lagi hamil, terus kemudian terkena hipertensi, namanya hipertensi dalam kehamilan. Biasanya hipertensi dalam kehamilan ini terjadinya di atas usia 20 minggu, Mbak Dinda. Ya, ini banyak teman-teman kita yang udah ikut nih. Halo Mbak Fibri, halo Momrika, halo Momi, halo. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, Ya. jadi kita perlu memperhatikan nih salah satu yang isu yang menarik adalah hipertensi dalam kehamilan ini bisa berdampak negatif, ya, bisa berbahaya untuk ibu hamil, Mbak Dinda. Karena kita tahu dalam kehamilan itu adalah keadaan yang rentan untuk ibu dan bayinya, begitu. Nah, dalam kehamilan ada yang namanya resiko kematian ibu, gitu ya. Kalau kita ngomongin jangka panjang, jangka jauhnya nih, yang paling seremnya Mbak Dinda. Nah, risiko kematian ibu ini penyebabnya di Indonesia ada tiga. Yang pertama perdarahan. Yang pertama perdarahan, Mbak Dinda. Ya. Yang kedua infeksi. Ya. Yang ketiga eklamsi dan preeklamsia. Nah, eklamsi preeklamsia ini adalah varian ya atau em, keadaan lanjutan dari adanya hipertensi dalam kehamilan gitu. Dia menyebabkan suatu keadaan yang di dalam badannya terjadi reaksi jaringan ya, di mana ini yang membahayakan untuk ibu dan bayinya begitu. Jadi hipertensi pada ibu hamil ini cukup berdampak negatif juga ya dok ya, baik selama masa kehamilan maupun setelah melahirkan. Biasanya terjadi pada ibu hamil di usia kandungannya di atas 20 minggu. Tuh. Kalau terjadinya di atas 20 minggu ya, terbilang namanya hipertensi dalam kehamilan. Tapi kalau terjadinya kurang dari 20 minggu, di terminologi yang lama kita bilang namanya hipertensi kronik gitu. Jadi memang ada kemungkinan momi atau bunda atau sahabat Omilov ya, momi Omilov yang sedang hamil gitu, misalnya tensinya naik nih sebelum pas lagi hamil tensinya naik. Ada kemungkinan waktu sebelum hamil memang udah punya hipertensi, Mbak Dinda. Ya, ini kadang-kadang yang tidak terdeteksi nih ya. Nah, makanya biasanya saya anjurkan bahwa kalau udah mulai hamil, mulai cek ke dokter, ya, mulai diperiksakan supaya kita menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan apa em, yang mungkin terjadi. Salah satunya itu tadi, ya, adanya resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan, gitu, Pak Dina. Berarti penting banget ya dok ya untuk memeriksakan kandungan secara rutin selama kehamilan itu penting ya dok ya. Salah satunya itu mencegah hipertensi Penting, pada kehamilan. penting. Jadi kalau kita bicara soal pemeriksaan dalam kehamilan atau antenatal care, Madinda, ada yang disebut dengan 7T, ya. 7T itu ada 7T itu 7 pemeriksaan tuh T-nya. Tanya ya, ditanya-tanya nanti sama staf medisnya. Kemudian ditimbang ya, ditensi ya, diukur tinggi badannya ya. Kemudian dikasih tablet zat besi apalagi T-nya ya. Lupa saya T-nya itu ada beberapa lagi. Tapi yang kita bahas sekarang kan yang soal T yang satunya itu tadi tensi. Iya, Nah, ini ya. informasi. Tensi adalah salah satu pemeriksaan standar yang dikerjakan pada antenatal care atau pemeriksaan awal atau pemeriksaan kehamilan gitu ya. Hmm. Ya, oke. Eh, dari yang tadi udah kita bahas nih ya dok. Tadi kan dokter tuh sempat bilang bahwa mungkin aja sebelumnya sudah terjadi hipertensi tapi nggak terdeteksi gitu ya. Ya. Atau, Hmm. eh, aku mau nanya dok, apa sih penyebabnya tensi itu bisa naik ketika masa kehamilan? Baik. Jadi memang kalau pada saat ibu ini sedang hamil,
ada perubahan-perubahan yang terjadi pada badannya ibu, Dinda ya. Ya. Dinda udah punya anak belum ya, Dinda ya? Belum dok, belum, Belum. Oke. belum. Oke. Jadi tentu kalau misalnya Bunda yang sudah punya anak gitu ya, pada saat hamil terjadi perubahan dalam badannya, Dinda. Jadi misalnya terjadi peningkatan berat badan ya, kemudian terjadi retensi cairan, artinya penumpukan cairan dalam badannya ibu. Biasanya ibu tuh sering ngeluh, kok gampang bengkak nih dok, gitu ya. Iya Nah dok, ini yang di kaki biasanya. betul, betul ya. Nah, kemudian ada perubahan-perubahan juga di fungsi ginjal, ya, fungsi jantung, itu bisa ada perubahan. Nah, kadang-kadang pada ibu-ibu yang perubahannya ini relatif, apa namanya, perubahan dalam kehamilan ini tidak bisa ditolerir oleh em, saluran pembuluh darahnya atau jantungnya, nah itu bisa terjadi hipertensi, gitu. Nah, sebelum hamil pun bisa terjadi hipertensi, Mbak Dinda. Ya, tadi Iya. misalnya memang punya bakat atau misalnya memang punya ada yang namanya hipertensi esensial. Jadi memang memang ada bakat hipertensinya, ada tekanan darah tinggi, ya. Tekanan darah tinggi itu bukan penyakit orang tua aja tuh. Nanti kita suka bilang tuh, oh, orang udah tua kali penyakit tensinya tinggi. Enggak, ya. Jadi dalam usia yang lebih muda pun bisa ada resiko terjadi hipertensi. Nah, itu biasanya pada ibu-ibu yang apa punya bakat ya orang tuanya mungkin hipertensi atau ada kelainan ginjal ya itu juga bisa terjadi hipertensi ya atau yang pada ibu-ibu yang ada sindrom metaboliknya ya misalnya gemuk ya obesitas punya lagi kemudian ada apa namanya kencing manis ya. Nah, tapi kita bicara tentang lainnya gitu kalau ngomongin kencing manis ya. Nah, ini bisa juga terjadi. Jadi, nah, sejak awal kehamilan itu, bahkan bahkan sebenarnya sebaiknya kita mengevaluasi kesehatannya ibu sejak 6 bulan sebelum hamil. Kenapa? Karena kita pengen waktu hamil keadaannya ibu bagus gitu ya Dinda ya. Jadi nanti Iya. nih Dinda nih kalau misal Dinda mau hamil ya 6 bulan sebelumnya badannya harus dioptimalkan keadaannya supaya nanti pas lagi hamil badannya itu dalam kondisi yang ideal ya begitu kondisinya ideal nutrisinya cukup makannya cukup gitu nah nanti pas lagi hamil moga-moga terjauhkan dari komplikasi-komplikasi atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kehamilan salah satunya tadi hipertensi dalam kehamilan yang kita bahas hari ini gitu. Oke. Selain dari yang tadi udah dokter omongin, karena berat badan, penumpukan cairan, atau mungkin Mm-mm. dari keturunan, kalau stres nih dok, bisa nggak mempengaruhi terhadap hipertensi itu? Tentu bisa ya. Jadi dalam badan kita ada yang namanya hormon kortisol ya. Hormon kortisol tuh related to stress biasanya dibilangnya begitu Mbak Mbak Dinda ya. Nah hormon ini dia kalau misalnya pada saat badan mengalami stres ya bisa terjadi peningkatan tekanan darah begitu ya. Nah peningkatan tekanan darah ini bisa berpengaruh terhadap tensinya. Nah tensinya tadi itu tensinya si ibu ini. Nah ya jadi tensinya naik hipertensi bisa ya. Jadi stres ini bisa meningkatkan tekanan darah, betul ya. Baik stres secara fisik, ya misalnya kerjanya keras begitu ya, kerja berat, atau stres secara emosional ya. Misalnya pas lagi hamil ada masalah ya, berantem ya. Misalnya lagi hamil em, apa ada pressure dari mertua gitu nih hamil ini mikirin terus gitu, dipikirin ya nanti lama-lama jadi stres lama-lama bisa bikin tensinya naik ya ini juga berhubungan walaupun kita perlu cari dulu penyebab dasarnya ya Mbak Dinda ya ada masalah apa nih nah tapi stres bisa jadi salah satu faktor yang meningkatkan atau berpengaruh gitu nah mungkin biar nggak stres perlu juga belanja omilen gitu ya Mbak Dinda ya. Betul. Benar banget tuh, boleh belanja omilen nih dok ya untuk persiapan melahirkan. Berarti terus untuk menghindari stres tuh bisa juga dari faktor dukungan dari suami mungkin juga kita ya dok ya biar ibu-ibunya tuh nggak stres kayak gitu. Jadi dukung secara emosionalnya, secara psikologisnya. Terus dok, aku juga mau nanya nih ya dok, dari hipertensi ini
bisa menyebabkan resiko apa sih setelah kehamilan, setelah melahirkan maksudnya? Resikonya tuh apa? Dampaknya untuk Apa baik untuk hipertensi dan ibu, kehamilan ini? Ya, ya dampaknya untuk ibu baik. maupun untuk Jadi bayinya. yang tadi yang kita takutin adalah eklamsia ya dan preeklamsia. Eklamsia dan preeklamsia ini adalah keadaan di mana selain tensinya tinggi, Mbak Dinda ya, terjadi juga protein uri. Jadi ada protein di dalam cairan urinnya gitu ya. Nah, normalnya di dalam urin seseorang itu nggak ada proteinnya ya. Tapi kalau pada saat mengalami preeklamsia, ini ada terjadi um, ada protein di dalam saluran di pipisnya gitu. Nah, dari mana protein ini bisa ada di pipisnya? Itu bisa terjadi karena leakage atau terjadi kerusakan di ginjalnya bunda ya. Jadi kerusakan di ginjalnya bunda. Nah, kerusakan ini terjadinya bisa aja bukan cuma di ginjal, tapi di seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, kalau terjadi ada masalah um, ada masalah di kepalanya, bisa sampai terjadi kejang, ya, kejang dalam kehamilan. Nah, namanya eklamsia. Lagi-lagi tadi saya sempat sampaikan bahwa eklamsia adalah salah satu penyebab kematian ibu di Indonesia, ya, gitu. Nah, kalau yang lebih ringan dari eklamsia ada namanya preeklamsia, ya. Preeklamsia ini belum terjadi kejang, tapi saat di badannya ibu dari atas kaki sampai ujung kaki sampai ujung kepala sudah mulai terjadi kerusakan, ya, sudah mulai terjadi apa namanya kerusakan kronik begitu di dalam vas pembuluh darahnya bunda. Gitu. Nah ini sangat keadaan preeklamsia dan eklamsia ini adalah keadaan yang menyeramkannya dari hipertensi dalam kehamilan gitu. Nah, ini varian yang menyeramkan gitu. Nah, kita biasanya tidak ingin seorang ibu hamil jatuh dalam keadaan eklamsi dan preeklamsia. Kita biasanya mau kita cegah ya. Gimana cara mencegahnya? Salah satu yang paling gampang adalah sejak awal kehamilan kontrol. Biar ketahuan kalau ada resiko ya. Biar kalau ada resiko bisa ketahuan. Biar kalau berpotensi ada masalah bisa kita atasi secara dini. Dan kalau memang pas akhir kehamilan ternyata preeklamsi eklamsi ini terjadi, bisa kita tata laksana atau kita atasi gitu. Jadi jangan sampai terlambat ya. Gitu kira-kira. Jadi harus rutin kontrol aja ya dok ya intinya biar bisa dicegah atau mungkin kalau sudah terjadi bisa cepat ditangani. Itu ya dok ya. Betul, betul Mbak Dinda. Betul. Kalau ada nggak dok cara kalau udah terlanjur hipertensi nih, cara untuk menurunkannya itu gimana ya? Menurunkan hipertensi Baik. itu gimana? Tentu harus ke dokter ya. Tentu harus ke tenaga medis untuk diberikan obat-obatan yang memang aman untuk kehamilan ya. Jadi ada obat-obatan hipertensi ini biasanya yang sederhana, yang paling awal dikasih itu relatif aman Mbak Dinda. Dikasih untuk ibu hamil ya. Nah, tentu jangan sembarangan ya minum obatnya karena kalau misalnya tensinya terlalu turun, terlalu ekstrim, terlalu cepat gitu, ini juga keadaan yang cukup membahayakan untuk janin dan ibunya gitu. Jadi harus terkendali secara baik gitu ya. Jangan ekstrim, jangan terlalu cepat turun tapi juga jangan terlalu tinggi juga gitu ya. Nah, ini harus ditangani oleh tenaga medis. Keadaan hipertensi dalam kehamilan ini wajib ke dokter, wajib diperiksakan dan wajib dikasih obat gitu. Oke, berarti nggak apa-apa ya dok ya mengonsumsi obat, tapi yang sesuai resep, sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter itu nggak apa-apa ya untuk minum obat itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Justru paradigma yang ada harus dirubah. Nanti kadang-kadang ibu hamil kan seringkali ibu hamil ini merasa sehat ya Mbak Dinda ya. Orang Ya. saya sehat-sehat aja dok nggak ada apa-apa gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau ada masalah ya harus ditangani. Kalau misalnya nggak ditangani nanti malah berlarut-larut lagi tadi kita takutnya malah jadi apa-apa nanti di Ini akhir juga lagi ya kehamilannya dok ya. begitu. Iya, betul. Jadi sejak kalau memang ada harus justru harus ditangani secara dini, ya. Sama nih kayak Momi pada saat hamil, Momi persiapan belanja buat dedeknya, ya. Belanja omilen, siap-siap beli apanya kasurnya, beli Iya benar, benar, peralatan benar banget. babynya, ya.
yang Ya, lebih penting lagi adalah menjaga kesehatannya Momi, ya. ya. Termasuk juga tadi tuh, kalau memang perlu berobat, perlu minum obat, nggak usah khawatir, ya. Nggak Walaupun apa-apa. Momi merasa tenang, santai, tapi kita pengen supaya nanti Momi hamilnya baik, melahirkannya baik, dan kalau punya anak, anak-anaknya juga bisa dirawat oleh Momi yang sehat, gitu. Ya, Oke, dok nih, lanjut. Ada pertanyaan dari Bunda Asri Abdul Majid underscore. Oke, dok, teman saya hipertensi sejak iya, usia kandungan 6 bulan. Saat iya. usia kandungan 8 bulan, janinnya meninggal dalam kandungan. Apakah hipertensinya itu yang menyebabkannya bayi meninggal? Ini tadi ya, Ya. ini tadi yang saya tadi kita bahas tentang preeklamsia, Mbak Dinda. Jadi pada perempuan yang mengalami hipertensi dan kemudian mengalami preeklamsia, terjadi peradangan, ya, inflamasi di dalam semua organ badannya. Termasuk juga bisa terjadi kerusakan di plasentanya, ya. Plasenta itu padahal adalah sumber yang menghubungkan antara mami dengan dedeknya, begitu, ya. Jadi hubungan antara mami sama dedeknya itu ada di plasenta, ya, di plasentanya. Nah, apabila pada saat hamil ini terjadi em, hipoksia atau kekurangan oksigen kronik, ya, atau terjadi pada saat hamil ini terjadi yang ada yang namanya plasentanya lepas di dalam, gitu ya. Nah, atau terjadi juga kerusakan kronik atau tadi itu inflamasi kronik di plasentanya. Nah, ini bisa menyebabkan janinnya juga kenapa-napa, ya. Jadi IUFD atau intrauterine fetal death, ya, kematian janin dalam rahim, ini bisa juga berhubungan dengan preeklamsia, ya. Ini yang juga kita pengen cegah. Kenapa kita harus kendalikan tuh hipertensi dalam kehamilannya? Karena kalau nggak dikendalikan, beresiko preeklamsia dan beresiko juga terjadinya kematian janin dalam kandungan maminya. Moga-moga nih tadi sarannya buat bunda yang bertanya, disarankan sama temennya, kalau memang nanti sudah mulai hamil, diperiksakan dari awal. Atur nutrisinya yang baik dari awal, ya. Misalnya, um, nah nutrisi ini nanti itu nutrisi ini juga kita perlu bahas lagi nih Mbak Dinda, ya, karena seringkali kan ibu hamil mikirnya juga sama, badannya sehat makan apa aja boleh dong dok, gitu ya. Padahal nutrisi ini diperlukan untuk dedek bayi dan maminya, ya. Jadi ibu hamil ini harus memilih kualitas makanannya apa. Terutama yang penting adalah asupan protein, ya Mbak Dinda, ya. Ya. Protein itu ada di mana? Di daging, ikan, telur, gitu. Nanti Bunda bertanya lagi, dok kok malah disuruh makan daging, ikan, telur padahal takut tensinya tinggi. Justru makan protein ini baik untuk pasien-pasien yang memang tensinya aman, ya, Tensinya. masih aman. Nah, nanti kalau memang tensinya tinggi, kita akan carikan pilihan makanan yang kandungan natriumnya atau kandungan garamnya rendah, ya. Tetap boleh makan protein, karena protein itu dibutuhkan, Mbak Dinda. Justru kebutuhan protein ini yang membantu ibu hamil supaya jangan terjadi masalah di akhir kehamilannya, ya. Nah, jangan cuma pada saat hamil makannya cuma nasi doang, ya. Sorry, makannya cuma jajan doang, gitu ya. Misalnya, aduh lagi hamil susah, makannya cuma mie instan. Mie instan makannya pakai apa? Pakai nasi. Aduh jangan, ya. Ya. Dari Jadi karbo. makannya karbo sama karbo. Makanan pilihannya harus cukup proteinnya sejak sebelum hamil. Ya, Eh, karbohidrat juga diperlukan, lemak juga diperlukan, tapi hindari makanan-makanan yang em, diproses, ya, fast food, junk food, mie instan gitu, makanan kalengan, makanan beku sebaiknya dihindari supaya pada saat hamil siap baik nanti sehingga sampai akhir kehamilan dan sampai melahirkan nyaman buat mominya gitu. Dokter nih, kalau kematian janin dalam kandungan tuh gejalanya gimana sih dok? Kenapa Mbak Dinda? Sorry. Kematian janin dalam kandungan tuh gejalanya seperti apa? Baik. Kematian janin dalam kandungan biasanya hmm, em, begini Mbak Dinda. Perempuan itu, momi atau bunda itu biasanya mulai merasakan gerakan janin
di usia kehamilan. Kalau anak pertama biasanya di usia kehamilan 5 bulan atau 20-an minggu. Yaitu mulai merasakan gerakan janinnya. Kalau anak kedua, ketiga gitu ya, mungkin di usia 16-18 minggu atau 4-5 bulan gitu udah mulai terasa tuh gerakan janinnya ya. Nah, pada ibu-ibu ini biasanya ibu-ibu tuh nanti akan merasa sangat sensitif Mbak Dina. Dia bisa merasakan, oh janinnya bergerak-gerak. Oh janin saya kok nggak gerak-gerak dok gitu ya. Oh janin saya kok diam-diam aja nih dok. Oh janin saya gerak-gerak terus dok. Sakit banget dok, nggak enak banget, nggak nyaman banget. Biasanya kalau janinnya gerak-geraknya lincah, saya bilang itu justru aman, itu baik sekali. Ya nggak usah khawatir. Yang kita khawatir justru tadi, kalau misalnya janinnya ini gerakannya sangat sedikit atau jarang-jarang bergeraknya. Nah, biasanya ibu-ibu ini merasakan tuh Mbak Dinda, ya, udah beberapa jam kok nggak gerak-gerak dok. Biasanya dia memeriksakan dirinya ke dokter, diperiksakan di dokter dengan pemeriksaan Doppler ya, atau didengerin tuh pakai lemek gitu ya, didengerin bunyi jantung dedeknya jeduk 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 gitu ada apa enggak. Kemudian di USG juga dilihat apakah detak jantung janinnya masih ada atau tidak. Nah ini biasanya terdeteksi dari situ kematian janin itu. Begitu. Kalau ini dok, kalau bunda-bunda yang nggak aware nih untuk memeriksakan dirinya ke dokter kayak gitu, kira-kira gejala awal dari hipertensi ini tuh apa ya yang bisa dirasain sama bunda-bundanya? Gejala awal dari Baik, gejala awal yang biasanya sering membawa pasien datang tuh puyeng-puyeng gitu ya, keliangan ya, Dinda ya. pusing gitu dok, Jadi sangat tinggi pusing ya, tensinya. pusing ya, berasanya kok kayaknya lemes, nggak enak badannya gitu ya, pegel-pegel gitu. Kadang-kadang itu keluhan yang relatif sering tuh membawa bunda untuk periksakan diri ya, gitu. Tapi ya tadi ya, Dinda ya, saya anjurkan tetap ya untuk bunda kalau sudah hamil melakukan antenatal care atau pelayanan antenatal ya. Pelayanan antenatal ini biasanya minimal 4 kali, Dinda. Minimal 4 kali. Dalam masa Awal kehamilan. kehamilan, ya. Ya. Trimester 1, ya. Trimester 2, trimester 3, sama menjelang kehamilan, menjelang persalinan, ya. Mm-mm. Minimal 4 kali itu diperiksakannya. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya pemeriksaan, biasanya kalau di kota besar sih pelayanan kan lebih mudah ya untuk memeriksakan diri ya. Setiap bulan kalau bisa lebih baik ya, lebih baik. Jadi setiap bulan di trimester 1, 2, 3, kemudian nanti setelah masuk trimester 3, 2 minggu sekali begitu boleh. Ya, itu jauh lebih baik. Tapi kalau setidaknya, semini-minimalnya 4 kali dalam em, selama hamil. Ya. Mm. Jadi Berarti baiknya Bunda em, memeriksakan diri dan program 4 kali ini kalau memang Bunda em, apa namanya punya BPJS atau em, mengikuti pelayanan di puskesmas itu bisa dapat secara cuma-cuma biasanya ya, tidaknya begitu. oke. Berarti untuk bumil-bumil nih ya, untuk bunda-bunda yang lagi hamil, kalau lagi pusing-pusing, gampang pegel atau kelelahan kayak gitu, jangan anggap sepele juga ya dok ya. Jangan karena Betul, apa-apa, cuma bawaan hamil, berarti nggak bisa kayak gitu ya dok. Tetap kita harus memeriksakan diri secara rutin ya dok ya. betul banget, betul banget, betul banget, Mbak Dinda. Oke. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda nih, udah banyak yang nanya Boleh nih. nih, saya lihat udah banyak bunda yang bergabung, bunda yang sudah banyak bertanya. Iya. Ada Bunda Septiana, Bunda Tina, Bunda Windy. Halo, Oke. Dokter Windy, Bunda Leli. Ya, Dok, ini silakan. ada, ya, ada pertanyaan dari Bunda Septiana 1213. Dok, jika ibu hamil sudah didiagnosis hipertensi, apa yang sebaiknya dilakukan? Apa bisa melahirkan secara normal? Ini pertanyaan yang baik Gimana? sekali nih. Tadi kayaknya Ya. saya sempat lihat juga ada pertanyaan yang mirip Bunda Septiana 1213 ini ya. Jadi persalinan itu masih mungkin untuk bisa bersalin secara normal, Dinda. Asalkan tekanan darahnya terkendali selama kehamilan dan tekanan darahnya terkendali juga selama persalinan. Ya. Jadi bersalin itu kan proses yang panjang ya sebenarnya. Jadi kalau kita nih nanti saya kasih tahu sama Dinda nih, pada saat bersalin itu kalau bersalin normal
proses persalinan itu bisa berlangsung antara 12 sampai 24 jam bahkan, ya. Nah, Oke. jadi bahkan mungkin bisa lebih. Sebagian bunda mungkin pernah mengalami, oh lebih dok, saya sampai 36 jam. Mungkin aja bisa, ya. Ya, Ya. tapi namanya proses bersalin ini harus dinikmati. Nah, kalau misalnya bundanya stres, bundanya gelisah, bundanya kesakitan, ya, ini bisa terjadi perubahan hemodinamik. Hemodinamik itu apa? Tanda-tanda dalam badan kita, misalnya tensi, tekanan darah, nadi, pernafasan, itu bisa terjadi perubahan. Selama pemantauan tekanan darahnya terkendali, masih memungkinkan untuk lahiran normal. Tapi lagi-lagi, Bunda sebaiknya konsultasi juga dengan dokternya Bunda. Apakah dokternya Bunda menyarankan untuk lahiran normal atau disarankan untuk lahiran sesar? Tapi ada syarat-syaratnya tadi ya, Dinda ya. Ya. Masih apa proses bersalinnya, kita bicara soal proses bersalinnya semuanya memenuhi syarat nih ya, bisa bersalin normal begitu. Selama tekanan darahnya masih terkendali, masih bisa Bunda untuk coba bersalin normal. Jangan khawatir, ya. Dan tidak ada tanda-tanda kegawatan. Lagi-lagi, oh ya gini, biasanya saya tetap sampaikan sama pasien-pasien kita yang pengen, pasien-pasien saya yang ingin bersalin normal dengan hipertensi, pada saat pemantauan, pada saat persalinan akan dipantau terus. Kalau di dalam masa pemantauan ini terjadi kegawatan nih Dinda, ya, terjadi kegawatan untuk momi atau dedeknya, ya kita nggak akan berlama-lama. Kita akan langsung kerjakan, biasanya langsung ke cesarean section ya, sesar gitu. Karena ini lebih aman untuk bunda dan dedeknya. Tapi kalau misalnya masih aman ya, tekanan darah terkendali ya, bundanya masih nyaman, cukup kuat untuk bersalin normal, silakan bunda boleh coba ya. Oke, berarti eh, hipertensi itu bukan berarti nanti harus sesar gitu ya dok ya, asalkan Enggak, belum tentu kondisi Dinda. baik itu bisa Betul, ya dok. bisa masih mungkin kok. Oke. Sebelumnya nih dok, buat bunda-bunda yang lainnya yang mau nanya, boleh langsung langsung ke question box-nya biar bisa aku pin di depan gitu buat bunda-bunda Oh yang iya, lainnya. tadi Mbak Q&A-nya. Dinda sempat cerita ya, yang pertanyaannya bagus, dapat hadiah bantal Gagal menyusui. Oke. bantal Eh, menyusui dari Om Milen. Oke, boleh aku infoin sedikit dok buat untuk Boleh mengingatkan. silakan Mbak Dinda, silakan. Bunda-bunda nih aku mau ngingetin lagi buat kami love semuanya. Jangan sampai Bunda nggak nanya nih di kesempatan kali ini karena kita bakalan ada giveaway. Giveaway-nya itu ada dua bansui atau bantal menyusui dari Omniland series Bluefy dan juga Puma. Nah, caranya itu Bunda harus aktif bertanya di kolom komentar ataupun di question box-nya harus aktif bertanya. Tanyain apapun yang mau Bunda tanyain. Terus Bunda juga jangan lupa untuk screenshot nih Instagram live kita bareng sama Dr. Ferry. Jangan lupa dimasukin ke Insta Story. Lalu Bunda ceritain apa aja yang Bunda dapetin dari Instagram Live kali ini, atau Bunda juga boleh ceritain pengalaman tentang kehamilan Bunda-Bunda tuh kayak gimana ceritanya. Jangan lupa tag Instagram @omilan_id dan juga jangan sampai Instagramnya di private biar kita bisa lihat. Untuk dua Bunda yang beruntung nih dok kali ini. Moga-moga beruntung ya dapat bantal menyusui. Enak kan pakai bantal menyusui ya. Saya Nyaman tadi ya udah, dok ya. ngelihat ininya bantal menyusuinya Om Milen. Memang dirancang kayaknya cukup ergonomis ya, bisa untuk membantu menopang supaya nggak capek pada saat menyusui. Ya kadang-kadang ini saya Juga mau cerita sedikit nih tentang menyusui. Menyusui itu boleh kalau boleh. posisinya nggak enak atau nggak tersupport dengan baik, biasanya pinggang itu gampang pegel Mbak Dinda. Ya, pinggang punggung itu gampang pegel. Nah, pemakaian bantal menyusui ini mungkin bisa membantu untuk mengurangi keluhan back pain pada Dinda. Gitu ya. Pada Dinda, pada Bunda. Sorry, bukan pada Dinda. Pada bunda-bunda semuanya ya. Jadi pada Dinda. Jadi penting nih ya dok kita pakai bansu ini tuh penting juga ya dok ya. Ya cukup membantu ya, cukup membantu. Oke. Iya. Nih dok, ada lanjut ya dok. Kita ada Ya. pertanyaan juga dari Bunda Mega.Ayu Asari. Apakah faktor usia dapat mempengaruhi terjadinya kejadian hipertensi nih dok? Mempengaruhi nggak dok kira-kira usia atau mungkin hanya yang usianya udah tua atau mungkin dari yang muda-muda juga bisa? Baik. Terima kasih Bunda Mega Ayusari. Jadi memang betul
usia ini adalah salah satu faktor resiko, Mbak Dina ya. Apa itu faktor resiko? Faktor resiko itu adalah keadaan-keadaan di mana keadaan-keadaan yang bisa membuat seseorang atau bunda lebih gampang terkena keadaan penyakit gitu. Ya, bukan berarti kalau punya faktor resiko pasti jadi penyakit, bukan berarti gitu ya. Tapi faktor resiko artinya bunda lebih rentan, lebih fragile terhadap keadaan penyakit ini gitu. Usia memang salah satu faktor resiko pada hipertensi dalam kehamilan. Semakin usianya bertambah atau tua, ya tentu resiko untuk terjadinya hipertensi dalam kehamilan menjadi lebih tinggi, ya. Tapi ya Bunda nggak usah khawatir juga. Yang penting kan kita bisa kendalikan atau kita cegah dari sejak awal mungkin, bahkan sejak sebelum hamil, sorry. Ya. Berarti usia tidak berpengaruh terlalu banyak ya dok ya, tidak menentukan. Berpengaruh, sebenarnya berpengaruh, cuman jangan jadi dikhawatirkan ya, gitu. Oke. Terus nih lanjut dokter, kita ada pertanyaan dari Bunda Nafila _ Hartanto. Dok, apakah posisi plasenta yang menghalangi jalan lahir berpengaruh pada terjadinya hipertensi? Tidak berhubungan ya, Bunda. Bunda siapa tadi, Mbak Dinda namanya? Bunda Nafila. Bunda Nafila, jadi posisi plasenta ini tidak berhubungan dengan hipertensi dalam kehamilan ya. Bunda nggak, tetapi posisi plasenta kalau memang terjadinya di menutupi jalan lahir sampai akhir kehamilan, kemungkinan Bunda harus sesar nanti ya. Kalau memang plasenta tetap masih menutupi gitu. Cuman dia tidak berhubungan dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan. Berarti tidak berpengaruh ya dok ya? Nggak berhubungan. Lalu dok nih ada pertanyaan dari Bunda Walidah 20, dokter. Jika kehamilan pertama ada riwayat hipertensi, apakah saat kehamilan keduanya beresiko untuk mengalami hipertensi juga nggak nih dok? Terima kasih Bunda Walida. Jadi memang kalau anak pertamanya ada hipertensi gitu ya, resikonya memang tetap ada lagi di anak kedua ya. Jadi Bunda Walida, kalau misalnya nanti Bunda sudah hamil lagi anak kedua, sejak awal kehamilan, saya saran Bunda sudah mulai memeriksakan diri ke dokter ya, supaya Bunda kita amankan nih, jangan sampai resiko itu terjadi lagi di anak kedua gitu ya. Karena pengalaman kita, justru kalau misalnya anak pertamanya dulu hipertensi, anak keduanya kita bisa udah sampaikan sama bundanya nih, Bunda nanti anak kedua hati-hati, sejak awal kehamilan udah mulai evaluasi atau mulai kontrol, kita coba kendalikan, kita kasih nutrisi yang baik gitu. Ini resikonya lebih terkendali, ya, justru lebih aman di anak kedua. Tapi ada juga bunda-bunda yang ternyata anak kedua tensinya naik lagi, tinggi lagi. Bisa juga terjadi gitu. Nah ini ya, jadi memang betul ada resiko bunda mengalami juga kehamilan tensinya tinggi di hipertensi dan kehamilan di anak kedua. Jadi tetap aja ya dok ya, kita harus tetap memeriksakan diri baik di hamilan pertama ataupun di hamilan kedua gitu ya dok, tetap harus diperiksakan. Betul Mbak Dinda, betul. Ini nanti saya kasih tahu Mbak Dinda nih ya. Kalau misalnya sekarang kan masih nyari, udah punya pacar apa belum? Sorry, jadi private. Kalau Dinda nanti sudah punya pasangan ya, anak pertama biasanya pasangan tuh semangat nemenin kontrol ke dokter ya. Nah pas anak kedua juga harus tetap semangat nih pasangannya ya. Tetap harus, ayahnya harus tetap semangat temenin ke dokter. Bundanya kadang-kadang pas anak kedua udah mulai pede sendiri ini. Nggak apa-apa lah, nggak usah terlalu ini banget lah. Waktu anak pertama juga nggak ada apa-apa, nggak gitu ya. Jadi setiap kehamilan itu adalah masa-masa yang sangat penting. Bunda harus tetap evaluasi ke dokter supaya kita tahu apa resikonya dan kita bisa kendalikan sedini mungkin. Berarti untuk para ayah juga harus selalu nemenin istrinya nih ya dok ya, untuk ngelakuin pengecekan rutin gitu, kontrol ke dokter, betul ya? Iya betul ya.
Jangan nanti ayahnya berani berbuat, tidak berani menemani, gitu ya. Tuh, untuk para ayah dicatat, boleh di-record nih sama bunda-bunda tadi ya. Kasih ke para ayah. Oke, terus ada nih dok pertanyaan dari Bunda Mega Rizkia. Dok, apakah ibu hamil dengan hipertensi saat kehamilan bisa mengakibatkan bayinya beresiko hipertensi saat dewasa? Tidak mengakibatkan ya sebenarnya, tapi tentu hipertensi ini penyakit yang diduga sangat kuat hubungannya dengan genetik ya. Jadi diperkirakan ada hubungan genetik itu bisa misalnya ayahnya atau ibunya mengalami hipertensi, anaknya juga punya resiko hipertensi gitu. Nah, apakah kalau mamanya hipertensi, anaknya pasti jadi hipertensi? Tidak, belum tentu. Tapi anaknya punya resiko hipertensi. Berarti tidak selalu nanti anaknya punya hipertensi juga, tapi ada resiko ya dok ya? Iya, betul. Ini ada pertanyaan juga nih dok dari Bunda Ana underscore Oliviana. Dok, nutrisi yang tinggi garam itu dapat mempengaruhi terjadinya hipertensi pada kehamilan nggak dok? Tentu kita kalau misalnya Bunda sudah mengalami hipertensi, ini Bunda Ana, sebaiknya tidak memilih nutrisi yang tinggi garam karena kita akan memilih makanan-makanan yang rendah garam ya, rendah natrium supaya tensinya bisa lebih terkendali. Tapi gini, makanan yang dimakan Bunda ini selalu kita pikirkan apakah dia berpengaruh terhadap kehamilan dan terhadap janinnya Bunda. Ya. Makanan yang tinggi garam ini kan biasanya makanan-makanan yang yang enak-enak gitu ya, Mbak Linda ya. Ya, MSG itu termasuk juga itu loh, garam loh, tinggi natrium loh, MSG itu ya. Ya, jangan salah Bunda, MSG itu termasuk tinggi natrium gitu. Nah, jadi Bunda harus selalu aware sama pilihan makanannya. Bukan berarti nanti Bunda nggak boleh makan daging gitu bilangnya Bunda ya. Tetap Bunda boleh makan daging, boleh makan ikan, boleh makan telur, tapi kandungan garam-garaman yang ada di makanan Bunda kalau udah hipertensi harus diperhatikan. Nutrisi yang tinggi natrium pada ibu hamil juga tidak direkomendasi. Kenapa? Karena juga bisa menyebabkan edema atau bengkak ya. Ibu hamil tuh prone atau gampang banget bengkak, kaki tangannya tuh gampang bengkak Mbak Dinda. Tapi kalau misalnya makannya tinggi natrium, nah ini lebih gampang lagi bengkak nanti ya. Sebaiknya dihindarin yang tinggi natrium. Jadi makanannya itu selain jangan cuma yang enak tapi yang sehat dan bernutrisi ya dok ya. Mantap. Hebat nih Mbak Dinda nih. Bagus. Betul, setuju. Nih, ada pertanyaan dari Bunda Kartini Ansor Clara. Dok, biar kita nih tahu semuanya bunda-bunda yang lagi hamil juga kehamilan yang seperti apa yang dapat dikatakan kehamilannya sehat, normal kayak gitu. Kayak gimana tuh dok? Sehat dan normal ini adalah keadaan yang tentu diinginkan sama semua bunda dan semua dokter ya. Pengennya semua bunda tuh hamilnya sehat dan normal. Seperti apa keadaannya ya, setiap kehamilan itu keadaan yang unik ya. Setiap kehamilan itu unik Mbak Dinda. Jadi nggak bisa kita menyamaratakan semua kehamilan itu sama gitu ya. Gimana caranya kita dan range dan sehat dan normal itu ada range-nya Mbak Dinda. Ada range artinya ada range ya. Jadi misalnya nih lahiran normal itu 2.500 gram bisa dikatakan normal ya. Tapi 3.000 gram juga bisa dikatakan normal. 2.500 kalau misalnya nggak ada perkembangan bisa dikatakan tidak normal. Gitu. Jadi untuk menyebut sesuatu kehamilan normal atau tidak tentu harus dengan pemantauan. Bukan cuma dengan satu kali pemeriksaan sebenarnya, ya, tapi dengan pemantauan. Inilah yang sangat penting kenapa antenatal care, lagi-lagi antenatal care nih, sangat penting untuk Bunda. Karena antenatal care ini menggiring bunda
supaya kehamilannya sehat dan normal. Kalau ada sesuatu yang mungkin menjadi penyulit atau faktor resiko untuk keadaannya Bunda, ini yang bisa kita deteksi secara awal dan bisa kita bantu untuk atasi. Gitu. Berarti ya sesuai dengan yang tadi udah dokter bilang ya dok ya, yang tadi 4 kali selama masa kehamilan minimal ya dok ya, Iya, minimal minimal 4 sebanyak 5 kali. Tapi lebih baik lagi kalau setiap bulan, terus nanti berlanjut jadi 2 kali gitu ya dok ya. Betul. Udah dicatat nih, udah siap nih kayaknya Indah nih. Nih tadi nih ada dari Bunda Aisyah Pelangi katanya pertanyaannya belum dijawab. Nih, Oh iya pertanyaannya nih, itu, Bunda Isa Pelangi, silakan. apakah ibu hamil yang mengalami hipertensi itu minum obatnya harus secara terus-menerus sampai kehamilannya itu selesai sampai melahirkan atau ada jangka waktu gitu? Biasanya kita akan lihat dan kita evaluasi. Kalau memang setelah melahirkan tekanan darahnya sudah kembali normal dan tidak perlu obat lagi, nggak usah dilanjutin lagi, ya. Tapi biasanya kita akan pantau sampai mungkin sampai 2-3 bulan setelah melahirkan, bagaimana keadaan tekanan darahnya, ya. Bahkan mungkin sampai 6 bulan gimana keadaan tekanan darahnya. Kalau memang tekanan darahnya sudah terkendali tanpa obat gitu ya, kita bisa lepas obat ya. Tapi kalau memang tekanan darahnya belum terkendali, sebaiknya tetap minum obat supaya lebih aman untuk mommy, untuk bunda. Nah, eh, lanjut nih dok, ada Ya, pertanyaan dari Bunda Kartika Kartikal nih dok. Mungkin nggak sih kalau hipertensinya itu terjadi saat menjelang kelahiran? Jadi bukan misalkan di trimester pertama atau trimester kedua, tapi menjelang kelahirannya bundanya tuh tiba-tiba mengalami hipertensi gitu. Ada nggak dok kemungkinan seperti itu? ada, betul nih. Terima kasih Bunda Kartika, Kartika, Kartika Awe, Kartika Uwe. Em, jadi kalau hipertensi yang terjadi di akhir kehamilan biasanya berhubungan dengan preeklamsia, Mbak Dinda. Ya. Hipertensi yang terjadi di akhir kehamilan biasanya berhubungan dengan preeklamsia. Dan keadaan preeklamsia ini sama, lagi-lagi sama. Masih mungkin kok coba untuk lahiran normal nanti ya, ternyata bisa gitu masih mungkin. Cuma lagi-lagi harus dengan pemantauan dan di fasilitas medis yang bisa mengerjakan tindakan emergensi jika sewaktu-waktu terjadi kegawatan untuk dedek dan mominya. Gitu. Jadi masih mungkin terjadi. Gimana cara mencegahnya? Lagi-lagi cara mencegahnya, persiapkan diri sejak awal kehamilan, bahkan sejak 6 bulan sebelum hamil dengan nutrisi yang cukup, ya, memilih makanan yang kualitasnya baik, ya, mencukupkan nutrisi makronutrien. Makronutrien tuh karbohidrat, protein, lemak, ya, dan mikronutrien. Mikronutrien tuh makanan-makanan penunjang, Mbak Dinda, misalnya zat besi, kalsium, asam folat, ya. Ini yang penting supaya nanti kehamilannya baik gitu. Cara mencegahnya jadi bukan di akhir kehamilan nih cara mencegahnya. Justru cara mencegahnya adalah sejak sebelum hamil, bahkan sejak awal kehamilan, bahkan sejak sebelum hamil. Gitu. Jadi sebaik-baiknya itu kehamilan tuh kita direncanakan ya dok ya, dari sebelum kehamilannya, terus saat kehamilannya, dan juga pasca melahirkan gitu ya dok ya, perlu Ya. dikontrol Kayaknya secara Mbak Dida udah terus. mau merencanakan sejak sebelum nikah juga boleh, ya, mau Mbak Dida. Boleh dok, ini jadi insight juga nih buat saya, buat Iya, boleh. nih. Boleh. Nah, ini juga penting ya, penting nih untuk Omi Love yang belum nikah nih, ya. Untuk Omi Love yang belum nikah, ada nggak sih produknya yang buat belum menikah sih, Mbak Dinda? Ada nggak Kenapa? produknya Omilen yang untuk belum menikah emang ada? Eh, ketika hamil sih dok, dan Oh, setelah buat hamil ya. melahirkan. Baik. Ini mungkin mungkin ada sahabat Omilen yang nonton tapi belum rencana menikah nih. Sejak sebelum nikah juga udah mulai dipikirkan. Nanti kalau misalnya sahabat perempuannya Omi Love mau menikah, mau punya berapa anak, kapan mau mulai hamil, ya. Jangan nanti semua terjadi secara tiba-tiba. Bukan jangan ya. Sebaiknya jangan terjadi secara tiba-tiba. Jadi sebelum nikah kan dipersiapkan nih. Kita mau siap-siap
untuk gedungnya, kita siap-siap penghulunya siapa ya, atau kita siap-siap nanti dekorasinya apa, konsumsinya apa, hamil pun begitu ya. Jadi disiapkan. Nanti kalau misalnya bulan apa kita bakalan hamilnya ya, siap-siap dari sejak sebelum nikah, udah siapkan diri, siapkan pola hidup yang sehat sejak sebelum menikah gitu. Untuk proses rencana kehamilan ini tuh bisa juga kita diskusi gitu sama dokter gitu bisa ya dok ya? Boleh banget Mbak Dinda. Mm-mm. Jadi di tempat saya bekerja ada juga pemeriksaan premarital namanya ya. Itu juga bisa kita kerjakan untuk kita evaluasi ada nggak faktor-faktor resiko termasuk ya faktor resiko untuk terjadinya hipertensi gitu kita bisa melihat sejak dari awal. Gitu. Oke. Kita satu pertanyaan lagi ya dok ya? Boleh? Boleh, silakan. Oke, ini pertanyaan dari Bunda Astri Abdul Majid underscore. Dok, kalau kasusnya HB-nya ini rendah, apakah sama bahayanya dengan hipertensi tadi? Baik, baik. Terima kasih Bunda Asri Abdul Majid ya. Tadi saya sempat sampaikan kalau di awal tadi sama Dinda ya. Kalau resiko yang kita takutkan terjadi pada ibu hamil ada tiga yang terutama yang besar. Perdarahan, infeksi, dan eklamsi. Perdarahan ini yang pertama perdarahan tadi. Ibu hamil itu beresiko terjadi perdarahan. Pada ibu hamil yang HB-nya rendah, resiko ini menjadi lebih besar, Mbak Dina. Ya. Inilah yang kita mau atur, kita mau kendalikan sejak awal, sejak sedini mungkin gitu. Jadi anemia dalam kehamilan atau HB rendah dalam kehamilan sebaiknya diatasi ya. Untuk kenapa? Karena ini penting. Pertama, jangka pendek penting untuk mominya pada saat nanti melahirkan ya. Oh sorry, bukan sebelum lebih pendek lagi. Pada saat hamil supaya merasakan hamilnya dengan nyaman, berkualitas ya, mencegah keluhan-keluhan seperti pusing, keliengan ya, kekurangan nutrisi begitu. Yang kedua, jangka menengahnya supaya nanti pada saat bersalin nyaman ya, kalau HB-nya bagus. Yang ketiga, pada saat bersalin tidak terjadi mengurangi risiko terjadinya perdarahan ya. Yang keempat, nanti setelah menyusui bisa menyusui juga dengan nyaman. Gitu. Jadi ini harus diatasi anemia dalam kehamilan ini gitu ya. Moga-moga Bunda Asri Abdul Majid silahkan konsultasi dengan tenaga medis atau dokter yang Bunda kenal ya untuk mengatasi masalah anemia. Semoga nanti bisa terkendali dan Bunda aman. Nggak kerasa ya dok, kita dari tadi udah ngobrol sana kemari, udah jawab-jawab pertanyaan bunda-bunda nih, banyak insight juga yang baik aku ataupun bunda-bunda dapat. Iya Iya. banget, makasih banyak ya dok ya. Terima Sebelum kita kasih. mengakhiri live ini nih, boleh nggak dok? Aku mau dong poin-poin penting dari dokter nih, kesimpulannya dari live kita kali ini apa aja? Baik. Yang pertama adalah kalau kita berbicara tentang keadaan dalam kehamilan, mempersiapkan diri sejak sedini mungkin, bahkan sejak sebelum kehamilannya Bunda, sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kehamilan Bunda. Kalau memang terdeteksi adanya faktor resiko, kita cegah untuk terjadinya perburukan sejak sedini mungkin, sejak dari awal. Ya, dan kalau memang terjadi keadaan hipertensi dalam kehamilan, kita kendalikan juga ya supaya jangan sampai dia bertambah buruk lagi. Semoga dengan diskusi yang singkat tapi mungkin cukup menyenangkan ya buat saya. Terima kasih nih Bunda dan sahabat Omila semua yang berpartisipasi. Moga-moga bermanfaat ya. Dan juga bermanfaat juga buat host kita yang mungkin nanti kalau udah nikah udah siap dan segera punya anak juga. Amin, amin. Untuk bunda-bunda nih tadi dicatat tuh apa tadi kata dokter Ferry biar dari sebelum hamil, saat hamil dan juga setelah melahirkan tuh kita ada step-stepnya. Kita juga perlu rutin untuk kontrol ya dok ya. Jadi perlu dicatat nih, digaris bawahi sama bunda-bunda semua baik yang belum hamil ataupun yang sedang hamil sekarang. Itu ya dok ya.
Oke, makasih banyak ya dokter untuk live kita Terima kali kasih, ini. Dinda. Terima kasih ya. Semoga Bunda yang ini sebenarnya saya pengennya sih kalau Dinda baik semuanya yang ikut dapat hadiah nih. Tapi kayaknya yang bisa dapat hadiah cuma berapa dua ya Dinda ya. Wah, untuk dua bunda yang beruntung dok. Moga-moga Bunda beruntung dan dapat hadiahnya juga ya. Bantal menyusui dari Amin. Omilen ya. Yang moga-moga bermanfaat juga buat Bunda semuanya. Oke, thank you ya dok ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga dokter sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Ya, dok. Makasih dokter. Terima kasih Mbak Dinda, terima kasih Bunda, terima kasih Om Love semuanya. Saya live dulu ya, Mbak Dinda Oke ya. dokter, thank you. Thank you. Oke bunda, bunda sebentar, jangan pergi dulu. Aku mau infoin lagi nih giveaway buat bunda-bunda yang tadi. Nih, bunda-bunda yang tadi udah nonton live-nya pasti udah tahu dong giveaway-nya itu apa. Jadi giveaway-nya itu ada dua bansui atau bantal menyusui dari Omniland series Kuman dan juga Goofy. Tuh, ada dua series. Bansui Omniland itu bagus banget, bahannya berkualitas, lembut, warnanya juga bagus. Terus di dalamnya ini dakronnya dilengkapi lagi sama lapisan jadi nggak akan terhirup. Dakronnya nggak akan terhirup sama si kecil tuh. Bansui ini bisa digunakan untuk banyak hal. Nih, cara pakainya. Dan bansuinya itu kita nggak cuma dapat bansui, tapi kita juga dapat bantal tangan. Jadi untuk menyusui si kecil, tuh nyaman banget bun. Nah, terus selain giveaway juga nih, Bunda bisa dapetin bansui omelet ini tuh di eh, Shopee kita, Dialog Group Official Store, atau juga di marketplace kesayangan Bunda semua, atau bisa juga di toko-toko perlengkapan bayi. Kunjungin aja nih link yang ada di bio kita. Terus aku infoin lagi tadi caranya jangan sampai lupa screenshot. Tadi udah ya Bun di screenshot Instagramnya, Instagram live kita nih bareng sama Dr. Ferry. Udah di screenshot ceritain apa aja sih yang Bunda dapetin dari live kita kali ini. Terus jangan lupa di tag juga nih akunnya omilet_id, jangan di private akunnya biar kita bisa lihat nih story dari bunda-bunda. Nih bunda-bunda aku juga mau kasih info kalau Omilet ini lagi ada promo 69% di marketplace. Bunda tinggal kunjungin aja, klik link di bio kita. Oke, ini. Seriesnya tadi ada dua ya, Bun. Oke, seru banget ya, Bun, Instagram live kita kali ini. Tunggu lagi di Instagram live kita ke depannya. Bunda harus terus pantengin. Apalagi sih ada Instagram live karena ini tuh bermanfaat banget insight-nya buat nambah ilmu, buat nambah wawasan juga buat bunda-bunda semua, baik yang belum hamil, yang sudah hamil ataupun yang sudah melahirkan juga. Juga penting banget ya Bun ya. Thank you banget nih buat bunda-bunda udah gabung, udah nonton, buat yang udah tanya-tanya juga. Semoga beruntung untuk dua bunda tuh nanti dipantengin terus Instagramnya Omilen_id biar bunda-bunda tahu siapa bunda yang beruntung. Thank you ya Bun.